Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk siapapun yang menonton video ini. Di video ini kami akan membahas mengenai hasil dari pengerjaan proyek matkul manajemen strategi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Wahyu Hamijaya SEMM. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggota saya Lina Rahmawati bersama rekan-rekan saya yaitu ada Hadi Permana, Muhammad Akram, dan Ramlan Aparil. Nah, di video ini kami akan memaparkan mengenai hasil dari penelitian proyek kami terkait UMKM percetakan yang beralamat di Kampung Sukamaju, Desa Sukamaju, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Untuk profil lebih lanjut mengenai UMKM-nya akan disampaikan oleh rekan saya, Hadi Permana. Kemudian mengenai faktor eksternalnya akan disampaikan oleh saya, Lina Rahmawati, dan untuk faktor internalnya oleh rekan saya, Muhammad Akram. Kemudian dilanjut dengan visi misi UMKM-nya akan disampaikan oleh Ramlan Aparil. Baik, di sini jenis usaha yang menjadi objek proyek analisis kami yaitu usaha UMKM percetakan, yang mana UMKM percetakan ini memiliki nama usahanya yaitu Percetakan Ilman Printing. Dan akun sosial media yang dimiliki untuk mendukung usahanya yaitu ada Instagram dengan akun @ilman_printing dan Facebook dengan akun Ilman Printing. Memiliki jumlah pegawai sebanyak 2 orang, skala modalnya yaitu Rp15.200.000 dalam pembulatan rupiah, dan jenis usahanya percetakan dan lama berdirinya yaitu 4 tahun. Selanjutnya, dalam rangka memahami kinerja keuangan UMKM Percetakan Ilman Printing, kami juga melakukan analisis terhadap data keuangan yang disediakan. Berikut ini adalah pendapatan per tahun dari tahun 2020 hingga 2023. Analisis data keuangan ini memberikan gambaran tentang tren pendapatan dari waktu ke waktu. Dalam kasus Ilman Printing, terlihat bahwa pendapatan mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, dengan penurunan signifikan pada tahun 2023. Berikut ini adalah rincian biaya pemasaran dari tahun 2020 hingga 2023. Analisis biaya pemasaran ini memberikan pemahaman tentang alokasi anggaran yang dilakukan oleh UMKM percetakan untuk mempromosikan dan memasarkan produk mereka. Terlihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir biaya pemasaran mengalami penurunan yang cukup signifikan. Selain data keuangan, kami juga melakukan inventarisasi jumlah aset yang dimiliki oleh UMKM percetakan Ilman Printing. Seperti yang terlihat berikut ini adalah daftar barang, jumlah barang, dan kondisi barang yang telah diinventarisasi UMKM percetakan Ilman Printing. Inventarisasi ini memberikan informasi tentang jumlah dan kondisi aset yang dimiliki oleh UMKM percetakan. Data ini penting untuk mengevaluasi kecukupan aset dan kondisi peralatan yang digunakan dalam operasi sehari-hari. Dengan menganalisis data keuangan, biaya pemasaran, dan inventarisasi jumlah aset, kami akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kinerja keuangan, alokasi anggaran, dan kondisi aset dari UMKM percetakan Ilman Printing. Hal ini akan memberikan landasan yang kuat dan merumuskan strategi dan rekomendasi yang tepat guna mengoptimalkan operasional dan pertumbuhan bisnis mereka. Kemudian di sini ada pengaruh faktor eksternal. Yang pertama dari segi politik, ditinjau dari kebijakan pemerintah, begitupun dengan ancaman dan peluangnya terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah ataupun dukungan dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Yang kedua dari segi faktor ekonomi, ditinjau dari pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah Sukabumi, begitupun dengan ancaman dan peluangnya terkait dengan persaingan harga atau fluktuasi. Yang ketiga dari faktor sosial, ditinjau dari berbagai keperluannya masyarakat baik di lembaga pemerintah ataupun lembaga pendidikan. Begitupun dengan ancaman dan peluangnya terkait dengan preferensi media digital atau peluang untuk menjadi mitra percetakan yang bisa diandalkan. Yang keempat dari teknologi, ditinjau dari percetakan teknologi yang canggih dengan kualitas yang bagus. Begitupun dengan ancaman dan peluangnya terkait dengan perkembangan teknologi atau pemanfaatan teknologi itu sendiri terhadap efisiensi produksi kualitas percetakan. Yang terakhir dari segi faktor hukum terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi hak cipta. Begitupun dengan ancaman dan peluangnya masih terkait dengan potensi risiko atau kepastian hukum terhadap regulasi. Pengaruh faktor internalnya, dari segi pemasaran dan permasalahannya, perusahaan harus mampu membedakan diri dari pesaing mereka dengan menawarkan layanan berkualitas tinggi. Dari segi kekuatannya, perusahaan harus memiliki teknologi dan peralatan yang modern. Dan kelemahannya, dalam era digital dan kemajuan teknologi, banyak orang beralih ke media digital untuk memenuhi kebutuhan percetakan mereka.
Jadi perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan ini. Dari faktor operasional, penggunaan peralatan percetakan yang usang tidak efisien atau tidak memadai dapat menghambat produktivitas dan kualitas hasil cetakan. Dari kekuatannya, kualitas bahan baku yang digunakan dalam proses percetakan menggunakan bahan yang berkualitas tinggi. Dan kelemahannya, biaya bahan baku seperti tinta, kertas, dan bahan cetak lainnya juga dapat menjadi faktor operasional yang mahal jika tidak dikelola dengan baik. Dari faktor SDM, jika karyawan tidak diberikan pelatihan atau kesempatan untuk pengembangan diri, mereka mungkin tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi dan tren terbaru dalam industri percetakan. Dari kekuatannya, SDM yang kreatif dan inovatif mampu mengembangkan ide-ide baru dalam desain produk, metode produksi, atau strategi pemasaran. Dari kelemahannya, kurangnya pengalaman kerja dalam percetakan dapat menyebabkan kesalahan yang sering terjadi dalam proses produksi. Pengalaman berperan penting dalam mengenali masalah umum, mengatasi tantangan teknis, dan meningkatkan efisiensi. Dari faktor keuangan, industri percetakan seringkali menghadapi persaingan harga yang ketat. Banyaknya pelaku bisnis percetakan yang saling bersaing dapat mendorong penurunan harga jasa cetak yang berpotensi mengurangi margin keuntungan bagi bisnis. Dari kekuatannya, keberhasilan bisnis percetakan juga terkait dengan efisiensi operasional, meminimalkan pemborosan, meningkatkan produktivitas karyawan, mengurangi biaya overhead, dan mengoptimalkan penggunaan bahan baku. Dari kelemahannya, bergeseran ke media digital, banyak perusahaan dan individu beralih ke media digital untuk kebutuhan cetak mereka. Dari faktor sistem informasi, kemajuan teknologi terus berlanjut dan dapat menyebabkan permasalahan dalam bisnis percetakan. Jika tidak mengikuti perkembangan tersebut, mungkin akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan bersaing dengan pesaing. Dari kekuatannya, kualitas produk cetakan yang tinggi adalah kekuatan utama dalam bisnis percetakan. Kemampuan untuk memberikan cetakan yang berkualitas tinggi dengan warna yang akurat, ketajaman gambar, dan detail yang jelas akan membantu mempertahankan pelanggan dan mendapatkan referensi dari mereka. Dari kelemahannya, bisnis percetakan yang tidak mengadopsi infrastruktur teknologi yang memadai mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola sistem informasinya. Nah, kemudian ada visi, misi, dan tujuan. Nah, visi dari perusahaan ini yakni menjadi perusahaan percetakan terkemuka di Sukabumi dengan pelayanan terbaik dan inovasi teknologi terbaru. Kemudian ada beberapa misi. Yang pertama, menyediakan layanan percetakan yang berkualitas dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan inovasi teknologi dengan mengadopsi mesin-mesin cetak terbaru dan perangkat lunak manajemen produksi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Yang ketiga, memperluas jangkauan pasar dengan memperkenalkan produk-produk baru dan menawarkan layanan tambahan seperti desain grafis dan konsultasi pemasaran. Yang keempat, menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan terkait untuk memperluas jaringan distribusi dan meningkatkan visibilitas merek. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari perusahaan ini ada 6. Yang pertama, menyediakan layanan cetak berkualitas tinggi dengan teknologi terbaru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, terus mengadopsi teknologi baru agar dapat menawarkan solusi cetak yang lebih efisien dan inovatif. Yang ketiga, mengembangkan pasar dengan memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kehadiran di pasar yang ada. Yang keempat, membentuk kemitraan strategis dengan perusahaan dan institusi lain untuk meningkatkan pangsa pasar dan berkelanjutan bisnis. Yang kelima, menyediakan pelatihan dan pengembangan karyawan yang berkelanjutan untuk memastikan kualitas layanan yang konsisten dan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Yang keenam, memperkuat reputasi sebagai perusahaan cetak terkemuka di Indonesia dengan berfokus pada inovasi dan pelayanan yang luar biasa. Nah, dan selanjutnya ada hasil analisis SWOT. Yang pertama itu dari kekuatan. Nah, perusahaan ini menyediakan layanan cetak yang berkualitas tinggi. Kemudian ada kelemahan. Kelemahan dari perusahaan ini kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Kemudian ada peluang. Peluang dari perusahaan ini meningkatkan permintaan untuk produk cetak berkualitas tinggi. Yang terakhir ada ancaman dari perusahaan ini, yakni persaingan yang ketat dari bisnis cetak lainnya. Setelah kami menentukan visi, misi, dan tujuan perusahaan serta memformulasi strategi ke depan, selanjutnya kami menentukan grand strategi secara umum dan dari strategi yang telah dibuat. Selanjutnya kami juga menentukan strategi fungsional untuk mendukung strategi yang telah ditetapkan tersebut, di mana grand strategi yang kami tentukan atau kami buat dalam kasus UMKM percetakan ini adalah diferensiasi. Diferensiasi sendiri merupakan strategi yang bertujuan untuk menciptakan keunikan dan keistimewaan dalam produk atau layanan
yang ditawarkan sehingga perusahaan dapat membedakan dirinya dari pesaing dan menarik pelanggan dengan nilai tambah yang unik. Karena dalam kasus UMKM percetakan, strategi diferensiasi menjadi grand strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan di industri percetakan yang seringkali bersifat komoditas. Dan selanjutnya, sebagai bagian dari rencana yang komprehensif, untuk menetapkan strategi diferensiasi, penting bagi UMKM percetakan untuk mengembangkan strategi fungsional yang mendukung tujuan diferensiasi tersebut. Dan ini adalah strategi fungsional yang telah kami susun untuk mendukung strategi diferensiasi, di mana yang pertama strategi fungsional dalam R&D dan teknologi, kedua dalam pemasaran dan penjualan, sumber daya manusia, kemitraan dan jaringan distribusi, serta manajemen produksi dan operasional. Dengan menerapkan strategi fungsional di atas, UMKM percetakan dapat mendukung strategi diferensiasi secara keseluruhan, menciptakan nilai tambah yang unik dan memenuhi tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dalam kasus keseluruhan strategi fungsional yang telah disebutkan, keterkaitan dengan misi, tujuan, dan hasil analisis strategi terjadi karena setiap strategi fungsional berkontribusi secara langsung atau tidak langsung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mewujudkan misi perusahaan. Sinergi antara strategi fungsional ini akan memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan keberhasilan UMKM percetakan dalam mencapai visinya. Sekian pemaparan mengenai proyek penelitian kami. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan semoga bermanfaat serta semoga bisa menjadi referensi untuk yang akan melakukan penelitian manajemen strategi. Kami dari kelompok 6 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.